selamat pagi pemirsa. Ayus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Camar Haida. Inilah Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan tolak eksekusi lahan. Ratusan masyarakat Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar blokade jalan Trans Sulawesi. Ya, selain memblokade ruas jalan, massa juga mengusir pihak pengadilan yang hendak bernegosiasi pada warga hingga berakhir ricuh. Eksekusi lahan Pengadilan Negeri Polewali Mandar mendapat perlawanan ratusan warga di Desa Lapeo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Suasana nampak mencekam saat warga memblokade jalan sambil membakar ban bekas. Warga bahkan menggunakan batu besar yang ditaruh di jalan untuk menghadang aparat kepolisian dan pihak pengadilan yang hendak masuk ke lokasi eksekusi. Suasana ricuh saat pihak pengadilan yang hendak membacakan putusan eksekusi dan melakukan dialog dengan warga di dalam rumah. Warga emosi dan mengusir paksa tim jurusita pengadilan negeri yang dikawal aparat kepolisian bersenjata lengkap. Ratusan warga yang memblokade jalan beralasan untuk mempertahankan tanah adat yang berdiri beberapa bangunan rumah milik warga dan ditempati sejak puluhan tahun lalu. Aparat terpaksa mengevakuasi tim Pengadilan Negeri Polewali Mandar untuk menjauh dari lokasi eksekusi. Untuk menghindari adanya jatuh korban jiwa, pihak Pengadilan Negeri dan ratusan aparat kepolisian memilih mundur dan eksekusi terpaksa ditunda. Pembacaan penetapan eksekusi, tapi karena keamanan tadi kita lihat sudah kondisi tidak bisa, jadi ditunda sementara. Rasanya Pak ditunda itu? Ditunda sementara. Diagendakan ulang berarti ya Pak? Ya, diagendakan ulang ya, seperti itu. Akibat sengketa lahan ini, arus lalu lintas di ruas jalan Trans Barat Sulawesi lumpuh lebih dari 5 jam lamanya. Polisi terpaksa mengalihkan sejumlah kendaraan ke jalan alternatif lainnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, siswi SD di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara nyaris buta karena matanya dicolok pipa oleh teman sekelasnya. Korban harus menjalani 3 kali operasi mata namun terkendala biaya. Nasib malang dialami MF, 10 tahun murid SD di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Mata gadis kecil ini nyaris buta karena ditusuk pipa oleh teman sekelasnya. Peristiwa penusukan terjadi pada Senin 11 September 2023. Mulanya, pelaku SF masuk ke kelas sambil mengayun-ayunkan pipa plastik ke arah murid-murid di dalam kelas. Naas, ujung pipa menusuk mata korban tepat di bagian kornea mata hingga terluka parah. Korban segera dilarikan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Siloam di Bau-Bau dan menjalani operasi. Pihak rumah sakit karena laporan yang kami terima dari pihak Rumah Sakit Siloam, lensa matanya rusak sampai menembus ke korban. Orang tua korban melaporkan kasus ini ke kepolisian. Lapor dan kami masih melakukan penyidikan memeriksa saksi-saksi dari pihak sekolah maupun keluarga. Saat ini korban dirawat di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Korban akan kembali menjalani operasi sebanyak 2 kali. Namun orang tua korban terkendala biaya operasi dan perawatan selama berada di rumah sakit. Ratusan ibu dan balita antusias mengikuti kegiatan di Posyandu Keluarga Gotong Royong Mawar Putih 1, Kalimantong, Kecamatan Brangene, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Peduli dengan pencegahan stunting, MNC Peduli mendukung Puskesmas Brangene melakukan pemeriksaan kesehatan serta membagikan bantuan bahan makanan bergizi kepada anak dan ibu hamil. Kami target untuk ke depan di tahun 2023 ini kami di angka 6%, sehingga nantinya dengan kehadiran MNC Peduli ini tentunya kami dalam hal ini sangat berterima kasih dan atas dukungan daripada MNC TV Peduli. Ya, alhamdulillah sekarang MNC juga hadir peduli terhadap bagaimana menurunkan angka stunting dengan memberikan gambaran yang seharusnya dilakukan oleh para ibu, mengasuh anaknya, melakukan inovasi di dalam
memberikan makanan bergizi bagi anaknya. Kegiatan pencegahan stunting merupakan bagian dari program Generasi Cerdas Anak Bangsa yang diusung MNC Peduli. Program ini bertujuan untuk membantu generasi penerus bangsa bisa sehat dan cerdas. Karena yang kita ketahui stunting ini kan berdampak bukan hanya dalam masa pertumbuhan tetapi berkelanjutan juga. Jadi dengan pencegahannya harapannya ini bisa membantu kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Selain dihadiri Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, kegiatan Posyandu pencegahan stunting ini turut dihadiri camat, lurah, kepala puskesmas, dan pendukung perangkat pemerintah daerah lainnya. Dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Diduga akibat tersambar percikan korsleting kabel listrik, 3 lapak pedagang di Jalan Raya Dadap, Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar Kamis malam. Banyaknya material yang mudah terbakar yang membuat api cepat membesar. Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat menghanguskan 3 lapak pedagang di Jalan Raya Dadap, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis malam. Sejumlah lapak yang terbakar ini kebanyakan semi permanen dengan material yang mudah terbakar hingga membuat api cepat membesar. Lapak yang terbakar merupakan lapak pedagang kelapa, sate biawak, dan aksesoris motor. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari kabel yang berada dekat lapak, hingga mengenai atap lapak aksesoris motor yang berbahan serabut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Kurang lebih 3 lapak. Oke, ini terbuat dari bambu semua ya? Dari bambu semua, hampir semuanya bambu. Oke. Saat kejadian ada pemiliknya nggak? Kebetulan ada pemiliknya, tapi alhamdulillah pemiliknya sudah dievakuasi dan tidak ada korban yang pastinya. Oke. Data sementara ini dugaannya dari mana Pak RW kebakaran? Menurut warga dari percikan api. Saat proses pemadaman? Kita di sini susah Semeraya. Kalau Gunada juga Semeraya terlalu jauh dari TKP. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit pemadam kebakaran beserta 30 personel dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang melanda rumah makan di kawasan Roxy Gambir, Jakarta Pusat. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas LPG dan menewaskan 2 orang. Kebakaran hebat ini menghanguskan sebuah warung makan di kawasan Roxy Gambir, Jakarta. Api dengan cepat membakar bangunan ruko 2 lantai beserta isinya dan menyambar ke sejumlah ruko yang berada di sebelahnya. Sejumlah warga panik dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas LPG saat tengah digunakan untuk memasak makanan dan sempat beberapa kali terjadi ledakan dan menewaskan 2 orang. Selain 2 korban tewas, 2 korban lainnya juga diketahui mengalami luka bakar serius dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kelihatannya itu ada gas yang bocor. Habis itu saya dengarnya dari dalam itu meledak. Habis itu meledaknya itu keluar tapi nggak kenceng. Tadi didapatkan di sini ada korban 2 orang korban. Dan itu sudah dievakuasi dan kondisinya memang sudah meninggal semua yang ditemukan itu. Dari kedua korban luka bakar, 1 diantaranya diduga suami pemilik warteg dan 1 korban lagi anak-anak yang sebelum api berkobar berhasil keluar menyelamatkan diri dengan bagian punggung telah terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bengkel di Jalan Kusuma Wijaya di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara terbakar. Puluhan sepeda motor dan sebuah mobil yang tengah diservis hangus terbakar. Terbakar. Sebuah bengkel di Jalan Kusuma Wijaya di Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara hangus terbakar Kamis siang. Warga yang melihat peristiwa tersebut berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Namun kerasnya hembusan angin dan cuaca panas serta banyaknya cairan yang mudah terbakar di bengkel membuat api dengan cepat menyambar ke seluruh bangunan. Akibatnya 10 unit kendaraan bermotor dan sebuah mobil pick-up yang tengah diservis terbakar. Api baru dapat dipadamkan dengan bantuan warga setelah 2 jam kemudian.
Berdasarkan keterangan warga, api bermula dari sebuah tabung gas yang digunakan oleh pemilik bengkel untuk alat tambal ban. Namun saat melakukan penambalan ban, selang gas bocor dan langsung menyambar api dan mengakibatkan kebakaran. Itu melakukan pembakaran terhadap plat untuk menempel ban motor. Jadi dia menggunakan gas bukan secara manual, yang digunakan media kompor gas yang mana selang dari tabung ke gas. Kasus ini telah ditangani unit Reskrim Polsek Kabangka Kabupaten Muna. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. 8 hektar hutan dan lahan di kawasan wisata Pohon Pinus, Malino, Goa, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Majalengka, Jawa Barat secara bersamaan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sekitar kawasan wisata Pohon Pinus, Malino, Goa, Sulawesi Selatan. Luasnya lahan kering serta hembusan angin kencang membuat kebakaran terus meluas. Akibatnya warga sekitar kawasan wisata Malino pun panik karena kebakaran sudah mendekati permukiman warga. Kebakaran hutan dan lahan juga membuat sejumlah titik di kawasan wisata Malino dikepung asap tebal yang menutupi jalan hingga membuat jarak pandang di Jalan Poros Malino berkurang. 8 hektar hutan dan lahan yang terbakar membuat damkar menurunkan 1 mobil untuk mengatasi kebakaran hutan. Dan hari ini baru lanjut lagi, kita lagi tempat lain yang terbakar. Kita sudah bekerja bersama-sama dengan beberapa aparat lainnya untuk melakukan tindakan pemadaman. Sementara itu sejumlah area hutan di beberapa pegunungan dan lahan di wilayah Majalengka, Jawa Barat terbakar hebat pada waktu bersamaan. Dalam sehari terjadi 3 sampai 7 kebakaran di lokasi yang berbeda dan ditangani dengan pemadaman secara manual. Untuk saat ini juga ada sekitar 4 lokasi pada siang hari ini mengalami kebakaran. Alhamdulillah kami BPBD, tim gabungan, unsur Polres, unsur Kodim 02 Majalengka, relawan serta masyarakat desa bahu-membahu bekerja keras terus memadamkan api yang terjadi kebakaran lahan. BPBD Majalengka mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah di saat cuaca kekeringan disertai tiupan angin kencang. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi membongkar penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 165 kg di Kabupaten Aceh Barat. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 2 terduga pelaku yang berprofesi sebagai nelayan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil membongkar penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 165 kg di sebuah rumah di Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat. Dalam penggerbekan tersebut, polisi menangkap 2 orang terduga pelaku yang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan. Para pelaku langsung digiring petugas ke sebuah mobil jenis angkutan umum bersama barang bukti sabu yang telah dikemas polisi ke dalam boks plastik berwarna putih. Saat pelaku digiring, keluarga pelaku menangis tak kuasa menahan kesedihan. Dan istri pelaku mengaku selama ini suaminya tidak pernah menggunakan sabu ataupun terlibat dalam kasus tersebut. Masih nikah sama dia, saya nggak pernah tahu kalau dia tuh ada ini, cuma memang nggak ada, itu nggak ada. Dia nggak pernah bawa pulang apa-apa, dia juga bilang sama saya. Kalau dia nggak pernah pakai apa-apa, dia nggak pernah. Dia sempat tadi pagi ditelepon, cuma untuk tanya barang kayu, karena kan dia buat bot kerja sama orang tuh, cuma masalah kayu tuh aja. Kalau masalah tim nggak ada. Kasus narkoba. Ada berapa banyak tadi laporan polisi kepada Pak Kecil? Laporan tadi 165 paket. Belum diketahui pasti asal barang haram tersebut. Namun terbongkarnya penyelundupan sabu seberat 165 kg dari hasil pengembangan kasus yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan tersebut, namun barang bukti bersama 2 tersangka telah dibawa ke Jakarta. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah iNews melaporkan.
Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan diduga terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. KPK memang sedang menyelidiki dugaan rasuah di Kementerian Pertanian. Lembaga anti korupsi tersebut mengungkapkan ada 3 klaster kasus di institusi itu. Sejak 14 Juni 2023, KPK mengumumkan telah membuka penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan mengenai kasus di lingkungan Kementan. Mereka merupakan aparatur sipil negara dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Namun KPK belum membeberkan konstruksi kasus tersebut lantaran masih dalam proses penyelidikan. KPK juga telah memanggil Syahrul Yassin Limpo pada 19 Juni 2023 untuk memberikan keterangan terkait kasus penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Bahkan mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut menyatakan siap untuk bersikap kooperatif dan hadir kapanpun jika diperlukan KPK. KPK mengklaim sudah mengantongi keterangan dari sejumlah pihak mengenai dugaan korupsi ini. Bahkan lembaga anti rasuah tersebut sudah melakukan penyelidikan sejak Januari 2023. Proses penyelidikan dugaan korupsi Kementan turut mendapat sorotan Presiden Jokowi. Jokowi menegaskan anggaran di tiap kementerian sangat besar dan harus ketat dalam pengawasan dan pengelolaan. Pemirsa, ribuan masyarakat Tolikara Provinsi Papua menggelar aksi damai tandingan di Kota Karubaga, ibu kota Kabupaten Tolikara. Aksi demo damai tandingan penolakan perpanjangan jabatan penjabat Bupati Tolikara Marten Kogoya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini dilakukan masa FPRKT sebagai balasan aksi demo damai perpanjangan jabatan Bupati Marten Kogoya pada Senin lalu. Lebih dari 4 jam, masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Rakyat Kabupaten Tolikara berorasi di depan halaman kantor DPRD Tolikara dengan membacakan 6 pernyataan sikap. Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh setiap elemen masyarakat yang kemudian diserahkan ke perwakilan DPRD Kabupaten Tolikara. Sesuai dengan mekanisme. Oleh karena itu, Tolikara, harapan yang biasa sakit hati. Pemirsa, aksi perundungan pelajar SMP di Cilacap, Jawa Tengah membuat warga marah. Saat ditangkap polisi, pelaku hampir dikeroyok warga yang geram dengan aksi sadis pelaku. Aksi perundungan antar siswa kembali terjadi. Seorang siswa SMP berinisial R 13 tahun di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Perundungan terjadi di lapangan bola voli di Desa Negara Jati, Cimanggu, usai pulang sekolah. Pelaku menendang, menyeret, dan memukul korban. Meski korban telah meminta ampun, namun pelaku yang merupakan kakak kelas korban terus menganiaya hingga tersungkur. Video penganiayaan viral dan membuat warga marah. Ratusan warga mendatangi rumah pelaku dan memaksa pelaku keluar rumah. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap menangkap 5 orang siswa yang ada di video untuk menjalani pemeriksaan. 2 diantaranya berinisial K, 15 tahun, dan W, 14 tahun, ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, keluarga korban perundungan meminta agar pelaku diproses hukum seadil-adilnya. Mintanya keadilan aja ya Pak, keadilan yang seadil-adilnya, terus minta juga itu anak udah melakukan kejadian yang sangat brutal. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak, jadi saya minta keadilannya aja. Aksi perundungan diduga terjadi karena pelaku mengaku tersinggung dengan ucapan korban. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, kasus perundungan di sekolah terus terjadi di sejumlah daerah. Maraknya kejadian tersebut mengindikasikan kondisi darurat kasus perundungan di dunia pendidikan Indonesia. Seorang siswi sekolah dasar di Jakarta Selatan tewas usai loncat dari lantai 4 sekolahnya. Diduga korban mengalami perundungan dari teman-temannya. Polisi yang datang ke sekolah langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
Polisi juga telah memeriksa 4 saksi yang terdiri dari 2 guru dan 2 murid yang merupakan teman korban. Selain itu, polisi juga menyita CCTV dan sebuah kursi yang digunakan korban untuk memanjat dan melompat dari tembok pembatas. Namun dugaan perundungan ini dibantah oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ada dugaan bully sendiri itu gimana, Pak? Nggak ada, Pak ya? Nggak ada, itu kan dari keterangan polisi udah jelas. Seorang siswi sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur mengalami buta permanen usai dicolok tusuk sate kakak kelasnya. Orang tua korban yang tidak terima menuntut keadilan dengan melaporkan dugaan perundungan ke polisi. Pihak keluarga sudah berusaha meminta rekaman CCTV di sekolah, namun pihak sekolah berdalih CCTV rusak. Kepala Bidang SD Diknas Gresik, Hamdan, mengatakan akan melakukan mediasi dengan melibatkan pihak sekolah dengan keluarga korban. Atas kejadian ini, keluarga korban meminta ada sanksi terkait yang menimpa anaknya tersebut. Sementara di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, bocah laki-laki 12 tahun dirundung 4 bocah lainnya di belakang salah satu sekolahnya. Aparat Polres Goa yang mendapat laporan telah mengamankan 4 bocah laki-laki yang menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan, keempatnya merundung korban saat sedang menyaksikan pertandingan sepak bola di lapangan desa. Fenomena perundungan yang kerap terjadi pada anak sekolah ini tentunya harus menjadi perhatian dari berbagai pihak. Sungguh memprihatinkan karena pelakunya juga pelaku anak dan korbannya juga korban anak. Kalau kita lihat ini kontrol emosi pada anak sangatlah minim, ya. Seringkali mereka melakukan tindakan atau action tanpa dipikirkan terlebih dahulu apa dampak dan akibatnya. Dan ini bisa saja karena ketidakmampuan mereka dalam berkomunikasi dan mengendalikan emosinya atau menyalurkan emosi secara sehat. Jadi memang kita sebagai orang tua perlu memberikan cara bagaimana bisa menyalurkan emosi anak secara sehat. Perundungan sekecil apapun tidak bisa dinormalisasikan karena akan berdampak pada kesehatan mental anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat diserbu barang luar negeri dari social commerce yang salah satunya adalah TikTok Shop, pedagang pasar Cipadu merugi. Tak tanggung-tanggung, pedagang alami penurunan omset hingga 50%. Pasar tekstil Cipadu di Tangerang Selatan, Banten sepi dari aktivitas jual beli. Sepinya pembeli di pasar Cipadu ini adalah imbas menjamurnya penjualan melalui platform digital TikTok Shop. Bahkan para pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga 50% sejak 2 bulan terakhir. Meski saat ini pemerintah telah melarang penjualan melalui TikTok, namun hingga kini belum ada kenaikan yang signifikan. Menurun, hampir 50% penurunannya. Itu penurunnya kenapa sih faktor, Pak? Ya karena itu ya pengunjung itu nggak ada yang ke pasar gitu. Nah kalau sekarang, terus Pak? Jadi mereka sih cuman menunggu di rumah gitu kan, misalnya secara online gitu kan. Jadi untuk berkunjung ke pasar itu udah jarang. Sementara pedagang lainnya mengalami penurunan omset secara drastis. Menurut saya sih gimana ya, kayaknya dengan adanya TikTok gitu kita tuh dampaknya besar sekali sama kita ya kan. Biasanya kan ada yang beli jauh-jauh, sekarang kan ada TikTok kan dia instan ke dalam rumah gitu kan. Sekarang kan kita tuh nunggu-nunggu, ya orang tuh bikin aman tenang di rumah, datang barang ambil gitu. Sekarang kan kita yang sendiri dampaknya begitu jadinya. Pemerintah memberikan waktu 1 minggu untuk TikTok menutup fitur TikTok Shop. Hal itu dilakukan pemerintah untuk melindungi pelaku UMKM dalam negeri agar tidak kalah saing dengan serbuan barang dari luar negeri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Harga eceran tertinggi beras medium untuk zona 1, 2, dan 3 mencapai Rp10.250 per kilogram. Sedangkan beras jenis premium juga dibagi 3 zona sehingga harga tertingginya Rp13.600 per kilogramnya. Namun saat ini di pasaran harga jual beras sudah jauh tinggi di atas harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harga beras melambung sejak hampir 3 bulan belakangan. Harganya pun menyentuh hingga ke level Rp15.700 per kilogramnya. Menurut data dari IKAPI, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, harga beras sejak 1 Agustus hingga 25 September 2023, kenaikan beras terus terjadi dalam setiap pekannya. Terjadinya harga beras melambung karena kenaikan harga gabah kering giling dan gabah kering panen. Selain itu, kekeringan dan musim kemarau panjang yang disebabkan El Nino turut serta membuat lahan pertanian alami kekeringan. Produksi beras cenderung turun lantaran sudah melewati masa panen pada Juli lalu. Sedangkan data BPS, luas panen Agustus 2023 alami penurunan sebesar 1,55% dibanding bulan sebelumnya, sehingga tentu saja produksi padi ikut turun. Jumlah produksi turun, maka harga eceran beras juga ikut menjulang tinggi dari bulan ke bulan, bahkan harga meningkat sebesar 20,27% secara tahunan. Namun menurut Ombudsman Republik Indonesia, kebijakan HET dirasakan tidak efektif untuk meredam gejolak harga di tingkat konsumen, sebab persoalan beras terjadi di level hulu. Perang beli gabah yang terjadi di level penggilingan pada akhirnya membuat harga beras jadi meningkat. Kalau misalnya HET-nya 1 tidak ada medium atau premium, ya sudah pokoknya harga beras misalnya katakanlah paling tinggi di Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke 15.000. Ya orang terserah mau jualan premium, mau jualan medium, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau harga gabahnya tidak dibatasi, bagaimana? Nah, oleh karena itu harga gabah jangan liar juga dong. Oleh karena itu saya sampaikan harus ada HET buat gabah dalam kondisi ini, tapi bukan selamanya. Badan Pangan Nasional diminta untuk mencabut sementara kebijakan harga eceran tertinggi beras premium dan medium untuk mengoptimalisasikan penyediaan pasokan beras di pasar. Selain mencabut harga eceran tertinggi, Bappenas juga memberikan saran untuk mengeluarkan kebijakan impor beras. Meski impor beras yang dilakukan bukan untuk menjatuhkan harga tani, melainkan langkah terukur untuk stabilisasi harga beras. Ini kan panen raya, jadi tugas utama Bulog adalah menyerap panen raya hari ini. Ya, jadi sambil mempersiapkan itu semua, serap panen lokal. Panen lokal kan tadi juga udah ada. Ya. Berapa jumlah panen lokal kira-kira sampai Lebaran nanti? Saya menugaskannya kan 2,4 juta. Jadi nanti penyerapan tanya sama Pak Dirut Bulog, berapa progresnya. Saya menugaskan Bulog 2,4 juta untuk diimpor. Impor beras akan dilakukan Perum Bulog di tahun depan dengan impor 2 juta ton. Hal tersebut merupakan hasil rapat dengan Presiden Jokowi tentang ketersediaan bahan pokok dan persiapan Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, merespon kenaikan harga beras di Bazar Sembako Murah untuk warga diadakan di Desa Cisande, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya, pemirsa, harga komoditas bahan pokok seperti beras di Jawa Barat mengalami kenaikan per 2 minggu terakhir. Melihat hal ini, relawan UMKM Sahabat Sandi berkolaborasi dengan Gerakan Masyarakat Wira Usaha mengadakan kegiatan Bazar Sembako Murah. Sekitar 300 paket sembako dapat ditebus murah oleh masyarakat yang mayoritasnya kaum lanjut usia. Paket sembako terdiri dari beras seberat 2,5 kg dan 1 liter minyak goreng senilai Rp46.000 dijual dengan harga Rp10.000 saja. Membantu sekali, alhamdulillah ya. Sangat membantu. Boleh penghasilannya ya jadi kurang lah karena sekarang mah mahal-mahal ya, naik-naik harga beras apalagi ya, minyak, telur, daging ayam ya gitu. Jadi saya punya anak 3 jadi.
Ya, pemirsa, Pangkogap Wilhan 1 Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma memimpin acara syukuran dalam rangka HUT ke-78 TNI dan HUT ke-4 Kogap Wilhan 1 bersama dengan seluruh prajurit di Makogap Wilhan 1 Dompak, Tanjung Pinang. Ya, pemirsa, Kogap Wilhan 1 menggelar syukuran bakti sosial berupa bazar UMKM murah dan juga donor darah dengan bekerja sama bersama PMI dan juga OPT Transfusi Darah RSUP Raja Ahmad Tabib. Rangkaian kegiatan yang digelar mulai dari bazar murah, peresmian Taman Bunga ASEAN, selanjutnya dilakukan bazar murah serta donor darah. Puncaknya tanggal 6 Oktober mendatang akan dilakukan penayangan wayang kulit serentak di 74 titik lokasi yang ditentukan dan juga dilaksanakan pada 3 negara luar seperti Amerika Serikat, Suriname, dan juga Malaysia. Dengan adanya Kogap Wilhan 1 di Kepri ini bisa memberikan dampak positif selain fokus menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Rumah Ketua DPRD Kuningan, Jawa Barat dimasuki seekor babi hutan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Agis Pagi.